Yuk. Kembali lagi di Porosalang bersama saya, Patrick, dan dia. Fuad, ya. Ada apa dengan Martial? Ada apa dengan Martial? Martial siapa sih? Mas Rizal. Tolong dong, kita itu udah partnya Mang Ujang. Oh, itu partnya Mang Ujang. Ya, Ini dari Mang Ujang waktu itu. Nah, I am United. Ada apa dengan Martial? Ada apa dengan Martial? Di luar dia nggak pernah senyum. Dia selalu terlihat body language-nya lemas. Kemarin juga kayak nggak mau main. Ada apa lagi ya? Coba Bang Fuad. Ada apa dengan Martial? Ada nggak mungkin pengaruhnya dengan nomor punggung dia yang diganti? Kan dia yang minta nomor punggung 9. No. Kan waktu Zlatan datang, Zlatan minta 9. Iya. Dia nomor berapa sih waktu itu? Gue lupa. 9. Dia 9. Terus diambil. Kemudian diambil sama Zlatan. Dia pakai 11. 11. Oh iya, betul. Pakai 11. 11 kan? 11, terus sekarang dia balik ke 9 lagi. 9, kan? 11 dikasih ke Greenwood. Ke Greenwood. Karena kan 9 itu kan udah jadi brandnya dia kan, AM 9 kan gitu. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, sarapan, bangun tidur, sarapan. Telat juga dia bangunnya ya. Telat juga. Seorang atlet profesional juga gitu. Mungkin nggak ya dia sempat terpengaruh gitu mentalnya karena itu. Tapi nggak juga ya waktu yang United sempat bikin rekor gol Rashford dia sama Greenwood itu kan dia udah pakai 9 pakai 9. ya. Itu yang musim pertama setelah Zlatan kalau nggak salah. Iya, musim pertama setelah Zlatan kan. Enggak. Musim full pertama Ole kalau gue nggak salah. Yang pokoknya rekor gol mereka itu di atas rekor golnya si Firmansyah kan lagi kencang-kencangnya tuh komparasi gitu ya. Iya. Jadi udah pakai 9 ya. Sudah. Tapi kalau lu tanya tadi apakah nomor punggung itu berpengaruh kepada seorang striker khususnya? Sebenarnya iya. Gary Lineker juga pernah menceritakan itu kemarin tuh bahwa pengaruh daripada nomor punggung diganti itu ada pengaruhnya. Sama kayak semua pemain kan juga kalau kita perhatikan masuk ke lapangan kan ada yang doa dulu, ada yang sentuh rumput, ada yang loncat-loncat. Kalau makanya, show kan kiri kanan, ya itulah. Iya, show kiri duluan dia masuk, dia lompat kan. Iya. Nah itu makanya kan gue pernah bilang bahwa percaya nggak percaya selalu ada klinik dalam sepak bola. Yep. Ya kan, apalagi sepak bola Indonesia udahlah ya, lu yang udah berkecimpung. Sampai dikencingin aja ada, gue tahu Bang. Nah iya kan. Gue nggak usah sebut nama tapi gue tahu ada yang nggak usah sampai kelas ke liga gitu. Zaman gue tarkaman dulu aja itu udah ada yang gitu ya. Makanya gue selalu bilang bahwa selalu ada klinik di sepak bola, percaya apa nggak percaya gitu. Nah sekarang balik ke Martial gitu. Ada apa sih dengan nih orang gitu? Apakah memang mental dia tidak sekuat pemain-pemain lain gitu ya untuk menerima beban sebagai seorang pemain United gitu loh. Karena jujur sebentar, gue tuh kemarin kecewa banget dia main full 90 menit tanpa ada kontribusi gitu loh. Dia punya satu peluang emas loh di babak pertama. Yes, yang babak pertama yang di umpan. Nggak tahu nendang itu udah jatuhnya. Iya nggak tahu lah. Karena kan gitu bisa jadi Dalot bisa tip in juga. Iya, tapi kayaknya dia juga shot on goal sebenarnya. Iya shot on goal gitu. Jadi itu cuma kan gini, kemarin itu kalau kita balik sedikit lawan kalau lawan West Ham itu kan orang bilang kenapa sih lu masih mainin Martial gini. Ini short brief aja karena gue nggak mau lagi bahas sebenarnya, banyak yang udah lewat lah untuk yang kali ini gitu ya. Pada saat lawan West Ham kemarin, striker lu yang sehat cuma dia kasarnya. Dan ada Greenwood, ada Ronaldo memang. Tapi balik lagi, lu kan tidak mungkin memainkan Ronaldo di Carabao Cup. Bukan nggak mungkin, tapi memang prioritasnya itu untuk dia gitu loh. Oke, gue ralat. Mungkin aja lo mainkan Ronaldo di Carabao Cup, tapi kan ini masalah skala prioritas. Betul. Iya kan? Dan mungkin juga sih lo mainin Greenwood dari awal, gitu ya. Selalu kan ada Greenwood, kenapa nggak mainin Greenwood dari awal? Oke, sekarang gini, lo punya striker Ronaldo. Ini kita cerita ujung tombak dulu ya, Ronaldo, Martial, Cavani. Kemudian di layer keduanya ada Rashford dan Greenwood. Kenapa gue taruh Rashford sama Greenwood di layer kedua striker? Karena ini dua bisa main sebagai
penyerang kiri dan kanan. Kanan. Bukan striker murni ini kita cerita. Betul. Gitu. Yang benar-benar kita taruh striker kan sekarang 3 ini. Yeah. Kemudian pada saat Cavani cedera, Rashford juga cedera, lu cuma punya 3 yang fit. Ronaldo, Martial, dan Greenwood. Musim masih panjang. Betul. Kemudian kalau lu paksain Ronaldo, ini orang dengan usia yang segitu, gua rasa nggak bijak juga. Ya kan? Gua singkirin. Sekarang lu cuma punya opsi Martial sama Greenwood. Kalau lu mainin Greenwood dari awal, kemudian ya amit-amit ya cedera parah nih kemarin, betul. Kita nggak pernah tahu, maka opsi lu cuma tinggal nanti ya Martial, Ronaldo. Jadi makin ribet lagi nanti. Begitu? Nah, jadi kalau kemarin kenapa sih Ole masih mainin Martial segala macam? Ini gue kasih penjelasan paling simpel aja nih udah. Ya. Dan ya, kalau sebenarnya episode kemarin lu udah jelasin ini. Gue udah jelasin. Bahwa Carabao Cup itu ya ini kesempatan ya, kita untuk rotasi. Iya, kita rotasi. Cuma kan ya itu. Ini sekarang kan detail nih kita kasih tahu gitu kan. Dan kalau misalnya lu kemarin mainin Greenwood, lu tidak mainin Martial, amit-amit gitu ya, kena tebas nih Greenwood sampai cedera, apes lu udah. Lu cuma punya Ronaldo dan Martial. Iya kan? Kelar lu udah kalau begini menurut gua. Lu tidak punya opsi lain lagi gitu. Makanya lah kemarin dimainkan Martial. Dan kenapa orang bilang, kenapa dimainin full 90? Ya balik lagi gitu loh. Lu ganti dia di babak kedua, lu taruh Greenwood main duluan, ya ada kemungkinan untuk itu gitu loh. Kalau gue sih sebagai pelatih akan gue pikir, ya udah gue percaya sama ini orang kok. Dan akhirnya akan jadi kayak lu bilang juga di tweet, bahwa ini akan jadi seleksi Ole aja udah gitu loh. Siapa yang layak dia pertahankan, siapa yang enggak. Karena lu dikasih kesempatan segitu cukupnya gitu ya, lu nggak bisa gitu loh. Lu satu hal tentang Ole Gunnar Solskjaer yang udah kita perhatikan selama 3 tahun terakhir ini, dia cukup fair. Mau namanya lu di luar di media lagi jelek, dia akan kasih kesempatan untuk lu membela diri di lapangan. Nah, itu terbukti dengan Maguire. Itu terbukti juga dengan Greenwood. Lingard sekalipun. Lingard yang dia udah maki, dia pinjemin ke West Ham. Balik, gue mau jual, nggak ada yang mau beli, dan lu insist, gue mau bertahan, gue mau berjuang. Oke, fine, kita lihat. Itu kan sebenarnya satu hal yang cukup fair gitu menurut gue. Ya, cukup fair. Dan ketika lu udah nggak mampu lagi dan lu ibaratnya dikasih kesempatan itu dan lu tidak mengambilnya, ya kita udah lihat juga beberapa pemain yang udah akhirnya dibuang kan. Jadi menurut gua kenapa yang menjawab yang 90 menit itu kenapa dibiarkan main? Ya satu, gua setuju banget dengan lu bilang. Lu mau ngambil resiko. Gua coba percaya nih sama lu. Iya, gitu. Lu kasih lu 90 menit ini. Gua kasih lu kesempatan untuk membuktikan diri. Dengan ya kalau orang bilang nanti pasti ada yang komen, lah resikonya lu keluar dari Carabao Cup ya resiko bla 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 bla. Nggak ada yang pengen resiko itu, dan juga nggak ada. Sebagai manajer nggak mungkin dia menganggap beda dengan kita penonton. Manajer itu pasti akan memikir dia punya kok kemampuan, toh dia kan lihat di latihan seperti apa. Setiap latihan dia ketemu. Betul. Setiap hari. Jadi dia tahu ini kemampuannya ada sebenarnya. Tinggal bagaimana dia mengimplementasikan. Jadi benar banget kalau lu tadi awal dia nanya kan ada apa dengan Martial. Karena dengan begitu besarnya kesempatan yang diberikan kemarin, kayaknya disia-siakan. Ibaratnya, lu lagi ribut sama pacar lu dikasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan, tapi lu nggak merubah apa-apa karena lu menganggap gua nggak ada salah apa-apa kok. Jadi gini, kenapa lu putus? Lu nggak dikasih kesempatan? Elah, itu kan umpama. Lu bikin analogi bisa. Kan gue gak nanya, emang lu punya anjing yang ngais-ngais di depan tong sampah lu? Kan gak gue gituin. Gitu, jadi kalau lu mundur sedikit kemarin lawan West Ham ya, itu yang coba gue pahami sebagai fans, walaupun ya tersingkir gue kesel gitu ya, tapi ya udahlah, lagi ya Carabao ya udahlah ya, karena emang itu risiko gitu loh. Selalu ada risiko di setiap tindakan yang lu ambil. Sama kayak dia risiko memainkan Lingard, narik Ronaldo dan Bruno, akhirnya kebobolan akibat Lingard di Young Boys. Sama dengan risiko yang dia ambil masukin Lingard dan Matic menggantikan Pogba dan Fred yang akhirnya bisa menang lawan apa tuh kemarin kita Newcastle ya 2-1 ya. Newcastle gitu. Itu kan selalu ada risiko dari setiap tindakan yang lu lakukan gitu. Tidak ada enggak. Segala perbuatan lu tuh pasti ada namanya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Udah. Apakah konsekuensinya itu baik atau buruk? Itu selalu kita ada. Kita nggak tahu. Gitu. Hanya waktu yang akan memberi jawabannya kan. Time will tell gitu loh. Jadi dan dalam hal kita kemarin hasil tidak memihak kepada kita. Tapi kalau ada yang bilang bahwa Ole tetap aja nggak bisa ini, Ole juga mengakuin kok. Kadang-kadang kita memang dengan keadaan seperti ini, kita memang susah untuk membongkar low block. Bukan dia memungkiri.
dia juga mengatakan, tapi itu bukan kata-kata satu-satunya. Itu kan yang kemarin kejadian, media memotong-motong kata-kata dia. Dipotong di situ bahwa sebenarnya lu kan nggak bisa nih panjang. main lawan low block gitu. Salah. Jadi sebenarnya gue setuju banget sih tadi yang pas waktu. Jadi buat penonton tadi itu kita sempat bahas. Nanti kita coba bahas. Jadi ini live ya, diskusi kita ini nggak di setup. Kita benar-benar lagi pengen tahu ada apa sih dengan Martial, dengan kesempatan yang begitu besar dikasihkan kemarin, kok masih melempem, kok masih kayaknya body language-nya itu loh, bagi gue gitu. betul-betul body language-nya itu kayak lu nggak pengen di situ gitu loh. Ya lu nggak pengen di situ gitu. Jadi apakah mungkin mentalnya udah kena kayak Jones gitu kan, dia kan pernah kena racial abuse juga kan? Ya pernah. Iya kan. Nah, dan dia juga yang agak lumayan kan, yang setelah lawan Spurs juga kan dia sempat kena ya, yang 6-1 kemarin lah, gitu ya. Gitu ya. Jadi apakah mentalnya tidak seperti Jones mungkin yang udah kena segala macam, ya balik lagi memang tim pelatih nih yang tahu kan gitu. Sementara mau dipinggirkan dia tidak punya alasan untuk dipinggirkan karena dia tidak cedera seperti Jones, iya kan? Kemudian balik lagi nih sedikit, kalau tadi gue singgung lu punya striker, orang kenapa lu nggak mainin Elanga gitu loh, lah dia kan udah pasti berhitung gitu loh, lu nggak usah ngoceh kenapa nggak main pemain muda segala macam. Buktinya Elanga waktu partai terakhir lawan Wolves kalau gue nggak salah ya, itu dimainkan loh dari awal kalau nggak salah, yang dia bikin gol kan sama Juan Mata kalau nggak salah tuh, menang tuh 2-1 musim lalu. Iya musim lalu gitu loh. Dan akhirnya kemarin memang Elanga dimainkan, dan ya Ole udah nothing tulus aja, kayak throwing the last dice aja udah nih, gue main pakai 2 back aja udah gitu kasarnya gitu ya. Dan kalau lu bilang terus ya kan dia kan pakai dia mengganti si Alex Telles dengan Elanga rubah jadi 3-5-2 kasarnya kan begitu. Itu udah throwing the last dice aja gitu. Cuma memang udah rezeki lo, ya gue rasa bukan rezeki, gue rasa itu udah bukan rezeki Martial sih jadinya. Balik lagi ini bukan ngebelain Ole ya, karena harusnya kalau dia mau perform, kalau dia benar-benar mau fight untuk posisi inti, mau fight untuk mengenakan jersey United, lu tahu bahwa saat ini kesempatan lo untuk tampil dari menit awal adalah di Carabao Cup. Ya. Itu panggung lu gitu loh, dan lu harus terima itu gitu loh. Dan sebenarnya kemarin tuh ada orang bilang kan, yang kemarin tadi gue sempat baca tweet siapa ya, gue lupa. Dia nge-tweet perbandingannya dengan Arsenal yang menurunkan full team, dengan MU yang menurunkan lapis kedua kan gitu ya istilahnya. Sekarang balik lagi tadi yang pembicaraan kita ini adalah kesempatan untuk rotasi pemain, kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang tadinya belum punya waktu untuk bermain dari first team, full team, full 90 menit, lu dikasih kesempatan untuk membuktikan diri lu, dikasih sama Ole. Jadi ketika ada yang membanding-bandingkan itu bagi gue agak lucu juga, karena ya kedalaman squadnya MU saat ini lumayan dalam. Lumayan itu dalam. Sebuah masalah, jangan dianggap bahwa kita kan sering di poros orang bilang MU itu kurang dalam kedalaman squadnya. Dan tapi musim dengan adanya ini cukup. Dengan adanya kedalaman squad, seorang manajer juga harus pinter-pinter membagi waktu waktu untuk tampil. Karena kalau menjaga itu ego menjadikan pemain sebuah juga. masalah baru lagi. Menjaga ego pemain kan gitu. Ya. Dan kalau lu bandingin kenapa Arsenal mainin full team, ya gue kemarin Arsenal nggak merhatiin ya. Cuma kalau emang bener Arsenal full team, dia nggak punya urgensi di Eropa. Betul. Justru Arsenal, betul banget. Betul banget. Arsenal tuh cuma di Carabao Cup, FA Cup sama di IPL. Dia cuma main di situ-situ aja, tidak keluar kasarnya gitu. Dan bisa jadi itu adalah ajang yang tepat dia mengintegrasikan Ben White, Tomiyasu, siapapun pemainnya lah. Bahkan kayak kemarin Thomas Partey kan juga, gue suka Thomas Partey dari zaman dia masih di ATM ya. Makanya pada saat dipindah ke Arsenal, wah ini bakal galak nih. Cuma kan cedera segala macam gitu. Masalah kemarin Thomas Partey juga main. Ini kan jadi kesempatan si Arteta untuk menyatukan timnya lagi gitu loh. Ya kapan lagi? Ibarat kata kan ini pramusim aja mungkin bagi sebagian orang gitu ya. Lu mainin supaya makin bonding, supaya makin bagus kerja sama segala macam. Sementara terkait United, nama-nama kayak Eric Bailly, kemudian Lindelof, Alex Telles itu kan bukan nama-nama yang asing juga musim lalu. Dean Henderson gitu ya. Itu nama-nama yang bahkan beberapa kali main di first team gitu loh. Itu yang udah harus kita akui gitu ya. Tapi kan ternyata ya balik lagi, Alex Telles cedera terus tidak tampil cukup lama itu sangat pengaruh. 10 menit awal bisa dibully. Bahkan itu komentatornya bilang kan gitu. Itu kesalahan benar-benar dari areanya dia tuh, si Ryan Frederick itu gitu loh. Lu gampang banget dilewatin segitu. Bukan cari kambing, tapi maksudnya fakta yang terjadi di lapangan. Tapi lepas menit ke-15 dia mulai enak nih mainnya.
gitu loh. Dia belum mulai enak mainnya segala macam, cuma kan balik lagi tidak gampang bikin gol dalam pertandingan sepak bola. Itu yang harus lu pahami gitu loh. Bahkan United termasuk beruntung kalau gue bilang tidak kalah sampai 3-0. Karena kalau Arnautovic itu masuk sama Mark Noble masuk, kelar udah akan habis-habisan lo dikata-katain gitu. Arnautovic itu kena tiang loh. Itu udah jelas-jelas United main all out attack cuma ninggalin satu orang back apa kalau nggak salah, itu kan dua-dua dari counter attack tuh gitu. Dan, jadi ya lanjut ya bagi gue tuh yang kemarin yang tadi lu bilang itu bahwa ini squad ini kemarin itu ada di first team musim lalu gitu loh ya. Beberapa ya. Itu yang sempat kemarin gue sempat nge-tweet bahwa kalau lu masih belum bisa ngeliat progresnya Manchester United dari musim ke musim, ya itu bukti yang paling nyata. Itu skuad lapisan kedua sekarang kita sebutnya. Musim lalu itu skuad inti, men, kan gitu. Di luar adanya Sancho ya, dan nggak adanya Harry Maguire. Cuman itu udah termasuk skuad inti. Dan kalau dibilang nggak ada De Gea juga, bang. Loh, musim lalu Henderson main berapa kali main? Iya, Martial tuh striker utama loh. Martial striker utama, betul. Rashford di kiri, dia di tengah, kanannya betul. Si Daniel James terkadang si Greenwood. Gitu loh. Dan justru Cavani datang dari cadangan. Iya, kalau misalnya pun Cavani striker, kadang Martial di kiri, Rashford di kanan, gitu loh. Bisa rotasi seperti itu, gitu. Jadi ya itu tadi makanya waktu lu bilang kayak gitu tadi bahwa ini squad ini musim lalu gue jadinya, iya memang benar. Ya inilah progresnya bahwa kualitasnya daripada MU ini sekarang ini sudah sangat jauh ya meningkatnya. Ya, gitu. Dan Dalot dia kasih betapa dia percaya untuk minjemin Brandon Williams keluar dengan mempertahankan Dalot gitu. Dalot. Itu kan bentuk kepercayaan loh. Tadinya Dalot. Dan itu kemauannya fans juga loh. Iya. Banyak yang bilang Dalot kenapa dimulai? Wah, Ole bodoh, kenapa Dalot diginiin? Nah, ini udah ada Dalot nih. Dikasih gitu loh. Dan opsinya benar kan, kayak gue pernah bahas juga bahwa gue kepengen nih ngeliat sekali United main 3-5-2 dengan Dalot di kanan kalau untuk mengistrahkan AWB. Dalot agresivitasnya cukup bagus walaupun di defense agak kurang gitu ya. Tapi mungkin kan setelah dia dipinjemin ke Liga Italia, yang mana Italia itu kan sekolah pertahanan terbaik kalau gue bilang ya. Catenaccio itu lahir dari sana, lu nggak bisa menepikan itu gitu kan. Plus sekarang dia punya Varane dan mungkin dia yakin kualitas Maguire yang akan juga naik. Kayaknya aman nih kalau gue pakai Dalot gitu loh. Sekali gue mau switch, gue mungkin bisa lebih tenang gitu loh, dan proven kan. Tapi memang ini Martial ini apakah memang mentalnya sudah kena sehingga dia nggak bisa main optimal atau kenapa ya gitu? Mungkin nggak sih bahwa dia itu selain mentalnya kena, egonya sih lebih tepatnya kena. Ego yang selama ini kan dia ya kayak kita tadi bilang bahwa dia itu yang striker yang selalu first team, dan tiba-tiba sekarang betul-betul drastis lu turun ke kasta, lu duduk di bangku cadangan karena lu udah kalah saing bahkan dengan yang pemain muda seperti Mason Greenwood. Dengan adanya Cristiano Ronaldo udah jelas lu susah banget untuk bersaing dengan dia. Belum lagi nanti kalau udah ada Rashford, Cavani kan, sama Cavani kembali, mungkin tadinya kesempatan lu untuk Carabao itu juga udah hilang, jadi udah makin gak jelas nih lu mainnya di mana kan gitu. Tapi gue benar-benar ngelihatnya itu ya jujur kemarin itu apa ya, ada happy ada sedih. Happy ngelihat Donny van de Beek yang begitu cemerlang kemarin, bagus banget, dan terbukti banget kan omongan-omongan yang selama ini kita bilang bahwa dia itu pintar dalam pergerakan tanpa bolanya dan dia tuh semangat. Mungkin juga, nah itu dia contoh yang paling tepat. Dia nggak pernah dapat kesempatan. Kemarin tuh dikasih kesempatan, 2 kali dia kasih kesempatan. Kesempatan pertama terpotong singkat karena kartu merah AWB. Ini kemarin dia benar-benar dikasih kesempatan, betul-betul dia menunjukkan bahwa gue pantas untuk jadi first team. Itu yang kemarin tuh sangat lacking daripada seorang Anthony Martial. Dan itu gue sampai udah malas komen. Gue benar-benar udah gedek sendiri, tau gak, Wat? Yang ibaratnya. Iya, kan gue cuma nge-tweet Martial ini dikasih kepercayaan apa segala macam. Gue cuma simpel gitu aja gitu loh. Karena bagi gue itu nih, kenapa sih lu ya gitu? Karena justru dengan lu berlaku seperti itu kan akan semakin susah lu mau dijual. Klub lain kan pasti akan ngelihat gitu loh. Betul. Atau mungkin dia memang pengen kayak Jones kali. Nggak dijual, makan gaji buta. Udahlah, gaji buta kali gitu ya. Toh gue pindah ke klub-klub lain juga nanti pasti turun gaji. Di sini kan gaji gue segini-segini aja. Gitu. Jadi gue benar-benar ini ada apa sih ini orang apa? Gue percaya sih pasti kayaknya di Old Trafford tuh ada psikiaternya, ada psikolognya. Udah pasti. Itu udah pasti.
Iya kan, Semua pemain cuma pasti memang ada membutuhkan. beberapa hal yang tidak akan mungkin diekspos ya terkait kesehatan pemain ya, until Ya. mereka yang speak up sendiri kan gitu. Jadi kemarin tuh gue liat Martial 90 menit, anjir, men lu, aduh udah nggak ngerti lagi gue bilangnya, asli. Ya. Tadi gue pikir Kesempatan dia juga lumayan kok. Maksudnya kesempatan dia untuk mencetak gol tuh ada beberapa. Tapi betul-betul yang, ada, lu ngerti nggak yang bahkan yang setelah dia miss dengan yang kita bilang barusan tadi itu kita nggak ya jelas ya itu ya mau ya, passing ya. ke Dalot atau enggak setelah itu kan si Mata atau siapa yang tembak Ada bukan ngasih Jesse umpan ke dia. Lingard yang Ya. nendang dari jarak jauh. Beda banget gitu loh. Martial yang nendangnya itu terkesan tuh lembek banget lu, kayak mau placing tapi nggak jelas juga mau placingnya. Sementara lu lihat kayak kita kan khususnya musim ini ya, kita udah sering ngelihat yang namanya Greenwood dengan tendangan-tendangan kencangnya, Ronaldo juga demikian. Demikian juga kemarin Lingard, dan di pertandingan itu pun Lingard menunjukkan bahwa dia tuh tendangannya itu bisa terplacing tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Martial itu kayak ibaratnya kalau kata-kata orang-orang yang di dunia gelapnya sepak bola ini kayak udah dibayar kayak Terima duit, udah terima, kayak udah terima duit, kayak udah nggak tahu. nggak usah bikin gol kan gitu. Tadi gue sempat mikir apa nih, karena dulu kasus yang dia pindah nomor punggung, tapi kan dia udah dikasih lagi 9 gitu ya. Terus kenapa begitu? Dan di yang 2 musim lalu sempat bagus kok dia mainnya gitu ya, sempat bikin Bagus. yang berapa gol gitu. Kejar-kejaran sama Rashford kan jumlah gol. Iya, itu yang gue bilang kan, Rashford dia sama Greenwood kan yang jumlah golnya hampir, ya pokoknya di atas trio Firmansyah kalau gue nggak salah ingat. Nah, musim lalu terus terutama udah di akhir musim tuh benar-benar kayaknya mental lu nggak kuat deh kayaknya gitu buat tim sebesar United gitu ya. Dan dia ini udah masuk musim ke-5 loh kalau gue nggak salah ingat. Iya. Dia kan udah perpanjangan kontrak kan dia. Iya, dia kan pembeliannya Van Hal. Berarti iya, dan dia udah perpanjangan kontrak, berarti memang ini udah musim ke-5 dia. 14-15 sampai 15-16 gitu, gue lupa gitu. Jadi memang kayaknya ya menurut gue sih ini orang emang udah selesai kali ya di situ di United. Jadi itu yang dulu media mengeluarkan statement 50 million down the drain jadinya kenyataan. Iya, proven sekarang. Jadi iya, proven gitu loh. Padahal kan dulu dia saking debutnya dia gol lawan Liverpool loh. Yep. Lawan Liverpool loh debut golnya, bukan lawan klub Norwich, bukan lawan klub Bournemouth, Huddersfield atau you name it lah gitu ya. Debut golnya lawan Liverpool, ngerjain Skrtel waktu itu. Gue ingat Martin Skrtel tuh kalau nggak salah backnya masih ya, gitu, yang dia tekuk dia kasih placing bolanya itu enak gitu kan. Sampai gue aja dulu manggilnya the next Thierry Henry dulu gue bilang. Iya gitu kan, dia main dari kiri terus masuk cut in gitu ya, dribblingnya bagus. Nah sekarang ini yang benar-benar rahasia ilahi Martial ini, rasa gue udah. Kalau gue bilang wah ini orang harus lebih banyak senyum. Kayaknya udah berat kali beban hidupnya. Mukanya murung terus. Kalau kau murung dalam kehidupan, di kerjaan kau pun murung kan gitu. Dalam Islam senyum itu adalah rezeki yang paling murah. Iya. Dan itu juga ibadah. Kalau bahkan senyum itu ibadah. Betul. Tersenyum itu adalah ibadah. Senyum lah kau. Gak usah sok cool kau ya kan. Kau nggak perlu sok gitu cool kali ya. Bagus kalau lihat kayak Cristiano Ronaldo walaupun senyumnya agak kayak terkesan dibuat-buat tapi dipaksakan tapi ya gitu. Padahal gue di awal musim tuh pada saat dia muncul potong rambut, botak gitu, gue pikir wah ini coba menambah pede kali ya, karena kan terkadang kan orang mengubah bentuk potongan rambut segala macam itu kan supaya apa ya, supaya terkesan ya orang bilang gue buang sial atau apa, cuma kan itu image baru supaya lo lebih fresh segala macam gitu. Meyakinkan diri sendiri gitu. Juga bahwa gue iya. yang lama udah gue ganti ini, image gue yang baru ini adalah gue yang baru kan gitu. Enggak juga gitu. Jadi makanya gue bilang, setelah gue pikir ya Martial ini rahasia ilahi, udah benar, cuma dia sama Tuhan yang tahu gitu ada apa beserta staff-staffnya sih. Berarti Martial kurang lebih sama kayak supir bajai lah ya. Ya, cuma dia sama Tuhan yang tahu mau belok kemana, berhenti kapan. Iya. Sama mak-mak naik motor. Gue kepikiran dari kemarin gitu, ini ada apa sih sama ini orang gitu ya. Apalagi kan harusnya lo udah dikasih pelayan-pelayan yang lebih bagus lo sekarang. Ya. Walaupun kemarin memang pelayannya juga nggak semua ada di situ ya. Ya, cuma maksud gue kan musim lalu kan udah ada Bruno yang lain. Lu ingat kan yang Bruno kasih tendangan bebas yang dicip gitu aja, yang gue lawan siapa tuh yang dia lari lawan Everton apa siapa gue lupa lah gitu. Ada tuh satu tendangan bebas di sisi ini gawang siapa lawan nih ya. Sisi depan kotak penalti situ, Bruno cuma ngecip gitu, dia lari
seret gitu. Itu kan sebenarnya udah, ya selama ini kan Ini yang dong. layanin lu siapa? Andres Pereira. Yang Ini layanin lu dong. siapa selama ini? Gitu. Yang free kick, yang musim pertama Bruno, yang free kick lawan Manchester City, yang di chip dan Martial tinggal masuk ke dalam dan nendang. Ya, itu dia Cumi maksud gua. Ya itu Manchester City berarti. Itu dia maksud gua. Itu kan yang cuma di chip gitu aja sama Bruno dia set gitu. Maksud gua kan selama ini yang lainin lu siapa sih? Andres Pereira, Lingard, kemudian siapa? Fred gitu. Nah, lu dikasih musim lalu ada si Bruno gitu ya, masih ada Pogba juga kan gitu. Terus musim ini lu ada lu tambah Sancho lagi. Iya, ada Sancho walaupun belum proven ya. Cuma maksud gua kan harusnya itu akan jadi harusnya gue dapat bola enak nih dari dia. Kan gitu ya kalau kita main ya. Panji itu kalau main bola, kalau dia tahu temannya misalnya siapa gitu, enak nih, gue dapat bola begini nih. Itu kan jadi dia satu tahu larinya kemana gitu. Jadinya ya. Iya gitu loh. Terus ini orang enggak juga gitu. Gue aduh. Ntar kalau kita bilang sama dengan gedebok pisang kita kasar gitu ya. Iya kan maksud gue aja sini orang gitu. Jadi Fuad dengan analoginya nggak pernah mengecewakan ya guys. Gue benar-benar yang kemarin lawan Martial itu udah gue nggak. Tapi ya sedikit kalau orang kenapa Ole mainin ya itu di awal aja tuh tadi pembahasan gue udah. Lu taruh posisi lu sebagai pelatih dengan skuad yang ada gini-gini, nah itu udah selesai gitu loh. Sebenarnya jadi nggak usah lagi ada jokes. Martial Martial ada foto telanjang oleh itu udah so last year jokes itu gue bikin dah. Itu last year. No, that was like 2 season ago, man. Iya, kan kalau orang bicara kan so last year, maksudnya udah lewat gitu. Ya makanya jadi gue mungkin agak ngembangin dikit tentang yang Ole itu ya, karena memang itu kan lagi yang trending topik banget sekarang ini kan. Ya. Sebenarnya balik lagi nih, seorang manajer itu mengambil sebuah keputusan tuh nggak pernah ngambil keputusan untuk nyari seri atau nyari kalah. Nggak, apalagi nyari kalah nggak mungkin kan gitu. Kecuali dia terima duit ya. Kecuali udah terima duit ya kan, itu udah diatur skornya. Tapi itu cerita lain dan tidak dipersalak cerita itu. Tapi seorang manajer itu pasti akan berusaha untuk memenangkan sebuah pertandingan. Oke. Dan gue yakin kemarin Ole juga menurunkan tim itu udah yakin. Gue yakin dengan squad ini. Apalagi baru aja 3 hari yang lalu kita juga melawan mereka. Kalaupun mereka mau rotasi pemain nggak akan jauh-jauh beda dengan yang kemarin kan gitu. Jadi dari sisi itu gue yakin, Ole juga yakin bahwa kita bisa kok kontrol pertandingan ini gitu ya. Walaupun gue pakai lapisan kedua gue. Balik lagi, lapisan kedua gue juga itu adalah lapisan inti gue. Main bagus loh. Dan itu adalah lapisan inti gue. Jadi sebenarnya gue juga nggak terlalu rentan-rentan banget kan gitu. Di luar yang ekspektasi kita ya itu tadi, Telles tidak perform di awal-awal. Walaupun gue nggak suka dengan komentatornya tadi malam itu, sangat bias menurut gue, sangat West Ham banget tuh komentator. Tapi ada benarnya. Telles memang kelihatan kayak karatan kan itu istilahnya, kayak betul-betul rusty banget ya. Dan itu wajar. Lo baru sembuh dari cedera panjang dan itu wajar banget. Walaupun demikian dalam satu pertandingan itu dia bisa mengangkat kembali performanya dia, which is a good point. Cuman ya sayangnya kita udah kebobolan duluan. Kita nyerang lagi, kita berusaha lagi, dan kalau kita cuma lihat, kalau kita mau berdasarkan kayak fans live score, kalau lu cuma lihat data-data aja, it's not a bad game sebenarnya. Tapi kalau kita nonton langsung, we know that was a bad game kan gitu. Jadi for me, menurut gue Ole udah yakin banget kok dengan squad itu. Cuman memang hasil aja yang tidak berpihak. Kalau dia nggak yakin bahwa tim yang dia turunkan itu akan menang, dia nggak akan mungkin bawa Jones. Gue yakin tuh dia bawa Jones itu untuk ngasih kesempatan. Mau dimainin? Mau dimainin. Kan dia bilang. Dengan keadaan kemarin kita nggak mungkin gue mainin Jones gitu loh. Kan, iya gitu loh. Bruno yang tadi udah nih lu libur di hari ini gak usah kerja. Lu cukup untuk jaga-jaga aja. Sob, balik kantor dong. Ini payah nih orang desainnya nih, berantakan nih, mesti lu yang turun tangan. Anjing lah, ngantor lagi gitu kata Jones jadinya, kata si Bruno jadi masuk kantor lagi dia jadi. Kata Bruno harusnya dia udah libur itu, nggak masuk kantor di hari itu. Telepon sama bosnya tiba-tiba. Ronaldo betul-betul ditinggal. Itu kan artinya si Ole udah cukup yakin sama orang-orang pilihannya. Enggak, benar-benar biasa yakin. MU sok-sokan nggak mau fokus di Carabao. Lu nggak sadar lu butuh piala. No man, gue yakin Ole memang menginginkan untuk lanjut. Nggak akan ada yang mau knocked out di early stage. Klub untuk sebesar-besar kayak Manchester nggak akan ada yang mau. Cuman kalau itu terjadi lu mau bilang apa? Tadi ada yang posting ini di Twitter. Gue suka banget postingannya tadi. Dia nge-reply postingan gue. Dia nge-reply, nggak ada satu klub di dunia ini pun yang punya kodrat jadi juara. Nggak ada yang klub itu punya kodrat berhak, udah pasti lu juara. Nggak ada. Jadi semua klub, mau sebesar apapun, pasti akan ada saatnya mereka down.
mereka akan turun performanya. Itu sudah sepak bola itu bundar. Dan menurut gue itu sebuah analogi yang sangat tepat banget. Bola itu bundar. Ya Demikian juga ini sepak kan bola. yang udah Anything can pernah happen. gue bahas. Setiap klub punya satu masa keemasan. Itu terkait dengan bakat yang mereka dapatkan, mungkin terkait dengan anak-anak yang lahir di seputaran mereka gitu ya. Karena United sempat naik, tenggelam, baru naik lagi di era Fergie dengan Class of 92 dengan beberapa anak lokal kan gitu. Ya, betul. Barcelona, biar lu tahu, Barcelona juara Champions pertama kali tahun 92, Pak. 92 ngalahin Sampdoria. Tendangan bebas Ronald Koeman di panjang waktu. Sebelum 92 Barcelona itu juara, memang raksasa di Spanyol, tapi nggak pernah juara Champions, Pak. Mereka butuh waktu lama sampai menemukan bakat-bakat yang benar-benar bagus yang main buat mereka sehingga mereka bisa mendominasi Eropa gitu loh. Kemudian lu cerita Madrid gitu ya, pun begitu. AC Milan juga begitu gitu loh. Lu butuh pemain seperti ada Paolo Maldini, kemudian ada Baresi di situ sehingga menjadi satu skuad yang komplit merajai Italia dan juga Eropa. Jadi setiap klub tuh punya masa keemasan. Ya, dan kalau lu inget, kalau lu ngomongin Champions League, zaman dulu itu penguasa Eropa itu termasuk di dalamnya Benfica bersama Eusebio. Benfica di 60-an gitu loh, sampai kemudian mereka kena kutukan si Bela Gutmann kalau gua nggak salah gitu. Dan mereka sekarang udah nggak ada itu, dan kalau kita lihat lagi ada cuma udah nggak pernah lagi naik ke atas gitu loh. Iya, kalau yang betul-betul nggak ada Nottingham Forest back to back gitu loh. Bukan klub kacangan loh, itu benar-benar Aston Piala Villa Champion, Aston Villa udah pernah juara, tapi sekarang untuk balik ke Eropa aja udah susah gitu loh. Susah. Jadi setiap klub pasti punya masa keemasan gitu. Pun dengan Bayern Munchen sebenarnya. Tapi bukan berarti kita ngomong gini kita mengatakan bahwa MU udah hilang masa kemasannya. Enggak juga ya. Saat kalau gue bilang saat ini memang iya, lu butuh waktu untuk naik ke atas. Untuk naik lagi. Kan? Mungkin under Ole ini bisa kejadian, tapi kan variabelnya masih banyak gitu loh. Kayak Munchen tuh terakhir juara Champions tahun berapa lu pikir? Setelah kalah sama United itu mereka udah lama banget gak juara. 98-99 kan mereka kalah di Camp Nou. Kemudian 99-2000 tuh yang mereka juara ngalahin si Valencia kalau gue nggak salah ya. Valencia. Ya, Munchen sempat juara ngalahin Valencia gitu ya. Yang Inter Munchen itu Inter yang juara ya? Inter Munchen, iya kalau gue nggak salah yang pas Mourinho ya. Mourinho ya itu. Nah maksud gue jadi selalu ada gitu loh. Ini kita bicara di Eropa gitu ya. Pun sebenarnya di Inggris sendiri gitu ya. Selalu ada lah gitu masa-masa gitu dah. Dan United saat ini memang lagi mencoba untuk bangkit gitu kan. Nah harusnya kan emang lu butuh kesabaran gitu loh. Kalau kayak kemarin itu lu lihat aja selama ini skuadnya seperti apa. Terus sekarang ya kayak tadi Donny van de Beek, dia punya Lindelof yang musim lalu. Lindelof tuh kapten timnas Swedia loh. Iya betul. Kapten timnas Swedia. Erik Bailly kemarin kalau nggak salah kapten Pantai Gading di Olimpiade kalau gue nggak salah ingat, gitu. Ya kan? Dia di Lalik. Baru bangun tidur dia. Jadi maksud gue kondisi kemarin itu kalau misalnya orang bilang, oh kenapa nggak Ole gini, udah. Ya kayak tadi lu bilang gitu, emang dia udah memilih untuk memainkan ini karena dia yakin dengan squadnya yang ada gitu loh. Cuma memang hasil nggak berpihak. Kalau Greenwood itu gol, nggak akan ada tuh cerita kayak gitu lagi. Kayak kata lu episode kemarin, fan mendang mending. aku sekarang nge-tweet kan aku pakai terus jargon itu. Fans mendang mending. Kalau udah ada hasil, pada keluar dari goa, pada berkoar. Kenapa? Ya. Kenapa nggak bisa gini? Lihatlah, ini begini. Pada jago-jago menganalisa kan gitu. Iya. Kalau lu menganalisa itu sebelum pertandingan dan saat pertandingan, bukan setelahnya kan gitu. Iya. Kalau setelahnya mah semua juga bisa. Kalau kita kan emang lebih bilang nih kayaknya akan main skuad lapis kedua segala macam bla 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 gitu ya. Greenwood tuh sayang banget gue sebenarnya. Itu udah satu lagi emang nggak rezekinya Donny van de Beek juga, Pet. Iya sih. Karena kalau itu gol kan asisnya dia loh gitu loh. Emang belum rezeki nih orang untuk namanya bersinar tuh selalu ada. Jadi lu nggak bisa menepikan bahwa nggak mungkin Tahyul, men.
hidup ini semua udah ada yang ngatur, even bola diatur sama Bandar juga ada. Tapi di luar itu ada yang maha kuasa yang ngatur. Entar dulu. Kenapa dari tadi balik-baliknya ke arah sana ya Bang ya? Coba yang pembicaraannya di arah yang lain gitu ya. Ya kalau gue mau bilang hidup ini diatur sama Bandar Baru kan nggak mungkin. yang nggak anak Medan bingung, yang anak Medan udah senyum-senyum sendiri. Langsung mikir, wih Le, ini malam Sabtu Le, malam naik yuk. Abis ini googling orang nih Bandar Baru Medan. Bandar Baru. Nah tapi gitu. ya in terms of kejadian kemarin Carabao Cup gue sendiri selalu yang sebelum ini kan gue selalu bilang gue nggak peduli Piala Liga aja pun gue terima untuk musim ini karena balik lagi sama aja walaupun gue Oleste gue juga mengharapkan ada piala kok. Dan kita udah state kok di awal musim ini. Kan, kita bilang minimal adalah satu piala untuk menjustifikasi semua pembelian. Ini itu sama posisi kita sama tapi kita mendukung Ole kan gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin kemarin Carabao Cup kita kehilangan. Sebenarnya gue paling sedih kita keluar dari Carabao Cup di early stage ini bukan karena masalah pialanya juga sih sebenarnya. Lebih kepada kesempatan lu untuk pemain-pemain lapis. Iya, itu yang gue sayangkan. Udah hilang. Karena di FA Cup nggak mungkin lu bisa senekat ini untuk merotasi gitu loh. Pasti lu pasti setengah-setengah lah. Kalaupun lu rotasi paling 1-2 pemain aja. Kalau League Cup lu masih bisa nekat untuk merotasi paling 4-5 pemain masih berani lu gitu. 10 lu rotasi kemarin gitu. Jadi itu doang sih menurut gue yang paling disayangkan dari early knockout ini. Gue yang begitu kemarin kalah dalam hati gue anjing pula bego nih Martial kan lu nggak punya kesempatan lagi untuk show off gitu loh. Itu yang sangat gue sayangkan dengan ogah-ogahan lu. Iya, lu nggak punya tempat lagi untuk nunjukin bahwa gue masih ada, gue masih punya kesentuhan, gue masih bisa bikin gol gitu ya. Hilang men, karena kayak tadi udah kita bilang di liga udah pasti lu bukan pilihan utama gitu dan you have to take it gitu loh. Dan kalau dia memang mau coba terobos liga itu lebih susah. Pasti akan ada kesempatan dia untuk main di liga pasti ada. Tapi di saat dia diberi kesempatan itu dia benar-benar harus bisa memotivasi dirinya untuk betul-betul perform 200.000% kalau perlu untuk menunjukkan kepada Ole bahwa I still got it. Gue masih bisa gitu. Iya, gue worth it. Itu susah men. Itu susah di liga itu udah jelas susah gitu. Jadi yang kemarin gue sayangkan udah begitu kalah anjir ini kan benar-benar lu kehilangan kesempatan lu untuk tampil gitu dan dengan begitu lu juga bukan salah dia ya. Pemain lain juga kehilangan kesempatan. Van de Beek tidak akan sulit juga untuk main dari awal lagi. Tapi kalau melihat kemarin sih, gue ada harapan bahwa siapa tahu nih nanti lawan Kalau Doni justru feeling gue dia bakal banyak dikasih kesempatan ini. Karena ya balik lagi, gue nggak ada agenda terhadap Fred. Fred sih, gue masih appreciate Fred juga. Tapi maksudnya dibandingkan dengan performa Fred beberapa pertandingan ini, Doni kemarin dan waktu di Young Boys cukup menunjukkan bahwa I deserve to be there kan gitu. Dan kebayang aja sama gue Doni dengan McTominay mungkin menjadi opsi yang enak. Karena gini, Fred punya keunggulan di ngober orang. Yes, work ethicnya sangat kuat. Etiknya sangat bagus sekarang gitu ya. Walaupun passingnya tidak begitu bagus. Sementara Donny van de Beek dengan lo lihat akurasi umpan, passingnya gitu loh. Ditambah work ethicnya juga bagus. Tapi kalau untuk duel fisikal, kalau dia ditanemin sama McTominay, itu akan jadi tugas McTominay justru. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kebalik. Kan? Ya, Doni bisa berfungsi sebagaimana Paul Pogba. Long passingnya juga bagus, mindahin bola. Jadi lu bisa dapat Paul Pogba yang mungkin lebih disiplin. Ya. Menurut gua. Dan nggak memiliki agen yang bikin sakit kepala kan gitu. Ya, gitu. Jadi maksud gua itu tadi he deserve the chance lah ya gitu. I do believe that Donny van de Beek deserve the chance. Dan gua sengaja itu tadi pakai bahasa Inggris jadi kalau mau dipotong sama Mimin nanti bisa untuk di poros internasional kan. Gue benar-benar yakin Donny itu harus dikasih kesempatan banget sih. Cuman ya jangan dipaksakan juga. Dan gue tetap aja percaya kalau nggak dimainkan sama Ole punya decisionnya pasti punya berdasarkan. Dia tahu lah apa yang terbaik untuk tim itu pada saat itu. Kita sebagai fans sudah nikmatin aja dulu, cuy. Nanti karena di akhir musim kalau memang nggak perform baru kita bicara kan gitu. Bahkan di Champions League aja dia dikasih main dari awal loh. Itu kan artinya emang Ole percaya gitu. Dan itu tandemnya sama Fred gitu dua-dua gitu ya. Itu agak nekat sih ya. Itu agak nekat betul. Memang gak ada McTominay waktu itu. Karena McTominay cedera gitu. Tapi kemarin kan
Matic sih gue rasa akan berfungsi di laga-laga yang pada saat emang lu ketemu low block, yang lu tahu ya gue butuh orang yang bisa ngasih bola terobosan yang bagus segala macam, mungkin tuh Matic akan dimainkan gitu ya. Tapi ya kayak pemain lain tuh kayak si Dalot sih pasti akan main karena Aaron Wan-Bissaka cedera gitu ya. Pasti main. Tapi paling nggak lu akan lihat lagi nih kesempatan bahwa Bailey sendiri cukup siap kok gitu. Lindelof sendiri tidak kehilangan sentuhan loh selama kemarin gitu loh. Sebenarnya antara Lindelof sama Maguire kalau ditanya jujur Lindelof tuh lebih kompos orangnya. Ini menurut gue ya. Lindelof tuh sangat tenang. Beda sama Maguire. Cuma memang dia shaky pada saat terkadang tuh dapat tekanan segala macam mungkin ya dia a little bit shaky. Tapi pada saat dia nguasain bola terus gimana dia ya nggak tahu lah, gue ngerasa Lindelof tuh lebih kompos aja gitu loh daripada Maguire gitu. Itu sih kalau menurut gue gitu. Terus ya udahlah, Martial ini ya ada apa dengan dia ya, cuma itu tadi gue bilang rahasia ilahi, cuma dia sama Tuhan yang tahu gitu loh, and you ruin your chance gitu menurut gue. Nah, ini gue nggak mau bongkar omongan kita tadi di grup. Tadi kan lu bilang poster yang salah satu foto film itu kan. Kalau gue bilang lebih cocok masuk ke ini Sidul bajai biru, ada Martialnya kayak gitu. Kan cuman kalau supir bajai kan cuman dia dan Tuhan, sama kayak Martial kan, rahasia ilahi kan kata lu. Sidul itu bukan bajai, oplet. Jangan bikin marah orang Betawi lu ya. Iya. Jangan ya. Tolong, dulu tuh awak anak Medan Pak, baru datang ke Jakarta ini pun tahun 97 nyawa ya kan. Kawat kok. Jadi ya itulah, kalau kemarin lawan West Ham gua rasa ya nggak ada yang salah sih dengan dia, dengan line up United. Cuma memang udahlah. Apes. Kalau udah apes saja itu, udah sampai akhirnya lu mainin Bruno, lu mainin Greenwood itu impact-nya lebih gede loh kemarin daripada Martial selama 90 menit. Greenwood artinya apa? Etos kerja, dia mau main, dan otomatis kan teman-teman lu lebih percaya ngasih bola ke yang model begitu. Iya, gitu. Betul. Lu juga nggak, kan? Lu kalau main bola beneran juga lu gak akan tahu. Gue passing sama si Budi malas-malasan ngejar bolanya, ngapain? Mending gue passing ke si Anto gitu. Si Anto gue tendang kemana aja pasti dikejar sama dia, mendingan gue kasih ke Anto kesempatannya kan gitu. Akhirnya ya si Budi tetap bermain bola memang, cuman nggak jadi tampil kan gitu. Kayak nggak dianggap. Jadi balik lagi kayak tadi, Teles walaupun setelah kebobolan lepas menit 15 tuh gue rasa mainnya mulai bagus, tapi tetap aja di depan tuh Martial yang ya kurang berfungsi menurut gue. Cuma satu juga yang gue sebel tuh, Lingard tuh babak kedua ada peluang untuk ngoper ke Greenwood di kanan. Instead of passing the ball, dihajar bola sama dia. Ya. Ditangkap sama kiper. Itu pas tegak lurus gawang tuh. Di depan dia tuh ada 2 backnya West Ham. Nah kalau gitu lu mau salahin pelatih juga? What? Lu nggak tahu trennya sekarang? Kemarin gue udah bilang, Kodok meninggal di Zimbabwe. Yang salah oleh juga. Itu lu mau salahin pelatih juga? Gitu. Wakanda diserang sama Thanos. Yang salah oleh. Udah, sesimpel itu aja. Kita tuh sebagai yang Oleste, kita sekarang ini udah senyumin aja. Kan kalau selalu kasih nasihat, senyumin Iyain aja. Kalau cara gue, iyain, senyumin, ya lu mau jaban-jabanin dikit, gak apa-apa. Habis itu screenshot. Nanti akhir musim baru kita buktiin. Oh, by the way, semua yang udah ngomong udah gue screenshot kok, tenang aja. Nanti akhir musim kita pesta ya. Jadi itu gue gedek sama Lingard tuh, anjing dalam hati gue tuh, Greenwood free loh di kanan gitu loh. Di sisi kanan kotak penalti nih Greenwood gitu. Dihajar bola sama dia. Itu umpan dari Bruno kalau umpan dari siapa itu? Van de Beek apa siapa, gue lupa lah gitu. Dan itu kedua kalinya dong. Sancho dari Sancho. Kayaknya Greenwood udah gedek banget nih. Kemarin Ronaldo, dia udah terbuka banget, nggak dipasing sama Ronaldo, malah bola hilang. Ini sekarang Lingard. Ini tuh mungkin Greenwood, Majang awak memang paling muda di sini, anak tapi nggak pakai senioritas juga lah. Kalau namanya di lapangan, Pak. Iya, anak bawang awak lontong lah. Lontong lah kalian. Mentang-mentang awak balik ke geruang ganti nggak bisa ngomong balik ya kan. Suka-suka kalian lah ya kan. Tapi si Greenwood gue lihat etosnya so far cukup oke lah. Semoga tetap bisa dijaga ini anak gitu. Karena gue ingat dulu di DPI itu gue pernah tuh sama Binder sama Koci, kalau gue nggak salah ingat ya, sama mereka berdua
Mereka sih bilang Greenwood pinjemin, gue bilang enggak. No. Greenwood jangan dipinjemin, gue bilang, karena justru sekolah terbaik dia di United gitu loh. Betul. Oh ya, karena kalau di United kan lu nggak dapat jam terbang, ya sabar aja gitu loh. Itu 2 musim lalu tuh, ingat banget. Kalaupun lu dapat jam terbang, ya bener banget yang lu bilang. Lu dapat jam terbang, misalnya lu dipinjemin lah, katakan ke Norwich atau katakanlah ke West Ham atau apalah, mungkin nggak usah West Ham lah, West Ham lagi bagus juga kan. Ya Norwich misalnya. Katakan ke Arsenal lah misalnya, katakan gitu ya. Cuman kalau lu pinjemin, lu dapat jam terbang juga. Kualitas dan pressure yang lu hadapin di Norwich itu tidak sama dengan pressure yang lu akan hadapin di Manchester United. Pressure media, pressure tekanan dari fans, pressure dari manajer lu sendiri, itu beda banget. Karena di Norwich mungkin target mereka itu tidak degradasi. Sementara di Manchester United target lu adalah top 4 kalau bisa jadi juara kan. Juara, gitu. Jadi dari sisi itu aja jelas kalau lu pinjemin Greenwood, ya gue setuju banget sama lu. Ya, gue bilang kok dulu enggak, gue bilang dia. Oh tapi kan jarang main, ya nggak apa-apa. Oleh pasti tahu kapan yang mesti main. Dan akhirnya kan benar kan dia pelan sampai mulai establish gitu kan. Sementara kecuali kayak dulu zamannya Sir Alex, dia bisa minjemkan Beckham ke Preston, dia minjemkan Lingard juga ke Preston, dia minjemkan siapa lagi? Scholes juga dipinjemkan. Nah itu beda karena lu punya squad yang udah sangat kuat. Dan lapisan, lu bukan cuma punya lapisan 1-2, lu punya lapisan 1-2-3 kan gitu. Itu justru malah kasihan kalau nggak punya kesempatan main. Karena memang lapisannya udah terlalu kuat. Dan lu tahu dia punya potensi, itu oke, itu justified, itu masuk akal. Tapi kalau dalam hal yang squad kita sekarang, lapisan cuma 1-2. Itu pun lapisan 2 itu ya kemarin kan udah kita lihat sendiri. Betul. But we still need him gitu loh. Untuk kalau lu pinjemin, lu bayangin kalau Greenwood kemarin kita pinjemin. Nggak ada. Siapa lu masukin siapa pada saat itu gitu, udah kelar gitu. Jadi udah ya gitu. Nah, berangkat lawan Villa besok. Lagi-lagi tim keras. Terakhir kali kita menang 2-1 di Old Trafford ya. Dengan susah payah lalu. Kalau susah payah, positionnya banyakan Villa seingat gua. Pokoknya bahkan jumlah passing juga banyakan Villa gitu ya. Tapi ya sebenarnya Villa sendiri adalah tim yang paling sering kita kalahkan gitu loh. 37 kali kita menang. Di antara semua tim gitu, United paling sering menang lawan Villa gitu loh. Di zaman Sir Alex Ferguson, fakta fun fact aja, di zaman Sir Alex Ferguson main di apa nama kandangnya lupa gue. Villa Park. Main di Villa Park itu adalah salah satu lapangan yang paling venue favorit selain Wigan dan ya Tottenham waktu itu zaman Sir Alex ya. Gitu ya, gitu. Terus sama satu lagi, Villa sendiri adalah tim yang paling sering dibobol sama Cristiano Ronaldo. Yes. 8 gol dia udah bikin ke gawang Villa. Paling banyak kalau gue nggak salah. Dan sekarang dia balik gitu. Ya, cuma ya yang seperti yang sudah setiap tim yang ketemu lawan United motivasinya udah berubah. Beda gitu loh. Cuman itu harus diralat, Wat. Kalau lu kan dulu sering kasih contohnya itu sebagai semua tim yang ketemu Manchester United tiba-tiba berubah jadi Barcelona, lu bilang kan. Itu udah nggak bisa lagi dipakai sih. Mungkin ada yang lebih tepatnya lagi, ya, lu pikirkan lah. Siapa ya mungkin kira-kira yang bisa dibagi contohnya, karena udah nggak mungkin bilang Barcelona juga. Dan penonton Barcelona pun langsung dislike. Karena Barcelona seri-seri kalah. Yes. Tapi masih mending lah. Ini fun fact nih lagi ya. Apa tuh? Barcelona lu cek di peringkat berapa klasmen. Juventus lu cek di peringkat berapa klasemen. Baru mau sebut yang katanya nggak butuh Cristiano Ronaldo, Allegri. Yes, oke. Dan sekarang lu lihat United di posisi 3, manajer masih disuruh out. Manajer disuruh out. Cuman gara-gara kalah di satu pertandingan Carabao Cup. Lu lihat tuh posisi Barcelona di orang bilang, oh ya Koeman kan masih proses, masih adaptasi gini-gini. Oke, gue udah stop di situ ya, udahlah. Udah bagi gue ya nggak worth it tuh dilanjutkan. Itu kemudian udah Juve juga, dia kan kehilangan Ronaldo dan kan baru dilatih Allegri kan udah pernah ngelatih Juve gitu loh. Walaupun pemainnya beda, palingnya kan dia tahu gitu loh. Jatuhnya itu udah jargon. Gue udah tahu nih, kemarin udah gue perhatiin karena begitu banyaknya beberapa hari kemarin itu yang ribut-ributan sama gue perhatiin tuh sebenarnya memang orang yang akunnya banyak nih, tapi suaranya tuh sama. Jargonnya itu. Makanya gue rasa ini digerakkan bukan. sistematis.
Ya, sistematisnya tidak ada. Ya udah betul-betul itu ya benar kayak kata lu. Itu mereka tuh udah sistematis cara menjatuhkannya olehnya kan. Iya. Udah masif ini. Kayaknya Dan ada yang menggerakkan di belakang. Ada gerakan. Dan itu dari penggembala sih. Gue pengen WhatsApp penggembala. Tolonglah, capek nih ngadepin domba-domba lu yang ideator. Dan ditambah lagi, gue kemarin dapat fun fact dari teman-teman Indomaret. Ternyata yang acaranya Koci dengan Pange yang baru, mereka kan punya sekarang domba of the week. Jadi ada salah satunya yang nyamber TL gue. Gue lama Koci waktu itu lagi ngomong, dia nyamber, dia bilang, gue fans MU, tapi gue nggak dukung Ole. Gini. Gue juga bingung, dia ngejilat Koci banget lah. Dan itu masuk ke Domba of the Week di acara yang terbaru. Regista masuk ke Domba of the Week. Pangeran dan Justin Show. Iya, bahwa guys, lu jadi domba juga bukan sesuatu yang bagus loh. Lu aja diejek sama penggembala lu. Nggak. Punya analisa pikir. Kalau gua ini seolah-olah nih terstruktur, masif gitu ya. Kayaknya ada yang menggerakkan. Karena nggak cuma dia ya. Kalau orang bilang di luar juga ada kok. Iya, gue bilang. Jadi kayaknya nih gue pengen tahu siapa mastermind-nya ini di belakang. Gue curiganya setelah mereka ngeposting itu semua, nge-tweet itu. Mereka itu gue perhatiin postingnya itu selalu dini hari, pagi-pagi. Karena setiap kali gue bangun tiba-tiba notifikasi gue tuh rata-rata dari mereka. Okay? Gue curiga habis itu mereka langsung sarapan bareng, nasi bungkus. Oh, terima nasi bungkus ya. Dililit uang 100.000. Kalau yang di Indonesia tuh ya gitu loh. Iya. Kalau gue jangan-jangan Glazer yang menggerakkan. Oh, bisa jadi. Biar karena supaya hashtag dia berkurang ya. Itu satu. Kedua, you cannot get rid of Ole. No, you cannot get rid of Ole. You cannot get rid of Ole right now. Because the real fans love him. Yes. Ya, people in Manchester love him. Gitu loh. Gue kemarin tuh sampai seniat itu. Lagi nonton, gue pakai handphone yang satu lagi ngerekam. Pas gue jujur ya, gue nunggu doang itu. Gue tahu pasti akan dinyanyikan. Jadi gue tunggu. Begitu mereka nyanyikan Ole satu wheel, gue langsung video kan. Gue langsung videoin dan gue posting. Sia-sia men, karena habis pertandingan itu ternyata fans-fans yang ada di stadion juga merekam untuk membuktikan. Dan mereka semua mengatakan, lu fans-fans yang di Twitter mau berisik tentang Ole out semua, nggak akan terjadi. Don't waste your time, man. Kami di sini dukung. Kami di sini dukung, dan mereka menunjukkan bahwa mereka nyanyi betul-betulnya. Mungkin tetap akan ada 1-2 orang yang di stadion itu juga yang Ole out. Cuman lu akan melihat gambaran terbesarnya. Mayoritasnya itu semua mereka masih percaya. Bahkan gue lupa United Stand atau apa, gue lupa yang salah satu yang di sana YouTube-nya juga kan mereka sering habis pertandingan tuh mewawancarai kan. Iya. Semua yang diwawancarai juga dan itu random dan mereka juga diwawancarai, semua mereka masih percaya. Dan sama kayak kita juga berekspektasi kita dengan squad yang begini hebatnya, dengan begini kuat. Lu minimal adalah satu piala. Nggak ditentukan piala mana, yang penting adalah hasil. Kalaupun tidak ada, ini yang gue suka banget kemarin di betul-betul United Stand atau apa ya gue lupa. Salah satu supporternya bilang, kalaupun nggak juara, gue mau lihat kalau memang MU kejar-kejaran sampai akhir musim di Liga, bagi gue itu udah cukup baik, udah cukup bagus. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Karena that's the real fan. Lu kalaupun nggak dapat juara, tapi lu ada sampai detik terakhir di antara kejar-kejaran horse race-nya itu. You're still a champion di mata fansnya kan gitu. Dia berarti nonton Porsalang, Sob. Betul. Kita udah ngomong duluan. Kan gue udah bilang, yang sama Panji kan gue bilang bahwa gue akan lihat posisi United terakhir nanti di mana. Kalau ternyata tidak pun juara, tapi at least di Liga dia cuma selisih 1 poin, at least misalnya maksimal mungkin selisih 3 poin dengan permainan yang cukup bagus gitu ya, dan mungkin Champions League sampai perempat final gitu ya. FA Cup mungkin lu bisa sampai final gitu ya mungkin I can take it gitu ya. Tapi kalau ternyata pun udah nggak juara, lu peringkat 3 selisih sama juara pertama misalnya 10 poin, Champions League lu tersingkir round of 16 segala macam, ya udah mau nggak mau memang cukup gitu loh, karena we have to face the reality. Masalah, gitu. Kita juga bukan berarti kita akan gitu loh. Iya, bukan berarti kita buta dan membabi buta mengatakan apapun yang terjadi oleh stay kan gitu. Kita kan tetap akan realistis. Kita udah bilang. And it's the reality. Di fans di Manchester juga semua mengatakan bahwa sejauh ini mereka puas kok apa yang dilakukan oleh. Karena itu tidak yang cuma, langsung di sana ya. Tidak cuma masalah permainan ya, tapi
stabilan ruang ganti. Cuma kan balik lagi kalau kita ngomong sama yang lain kan ini nggak akan masuk gitu. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Kan Karena kemarin gini, gue nge-tweet, ini buku-buku yang gue baca, ini fans yang gue hadapin, gue bilang kan. Ya. Dan gini, kalau misalnya fans yang benar-benar udah gedek nih kayak sama Moyes, karena mereka ngerasa bener kan, mainnya Stadion kayak apa? Nyanyi. Stadion pada teriakin Moyes out. Terus sewa pesawat, Pak. Yes. Kan buat nerbangin banner. Yes, betul. Itu baru betul-betul. Gue nggak puas, ya udah ini gue bikin nih, gitu loh. Betul banget. Lu ngingetin gue jadi betul banget. Itu betul bukan banget. Bukan cuma bilang oleh out gitu loh. Udah lu jadi jangan sangka bahwa gitu loh. Jangan sangka juga bahwa yang di stadion itu cuman ibaratnya domba-dombanya Oleh enggak juga. Enggak. Kalau mereka nggak suka mereka gitu. Kan bicara. Mourinho juga. Mourinho waktu itu mungkin kasus Mourinho yang agak klasik ya, karena betul-betul nggak cuma di media sosial tapi juga di stadion terbelah. Ada yang pro, ada yang pengen dia keluar. Dan betul. Itu beda gitu loh. Kalau ini di stadion itu masih 100% mendukung Ole. Makanya gue gak heran sih kalau rata-rata top Reds yang ada di sana, dan bahkan bukan top Reds saja, yang biasa-biasa yang datang ke stadion biasa aja. Fans cuma yang mungkin punya seasonal tiket gitu ya. Mereka semua bilang kita masih percaya kok sama Ole. What's your problem? Kan gitu. Lu mau teriak-teriak gitu. Seperti apa juga bukan fans yang menentukan. Nah, ini gue lucu. Sorry, gue angkat ini. Gue sebenarnya gak mau kasih panggung sama dia, tapi sangat lucu. Dan harus gue. Kemarin ada yang mau coba-coba gaya kau. Mau kasih analogi. Dia mau kasih analogi. Jadi mengkritik itu nggak bisa ya. Jadi gue analogikan seperti ini. Perumpamannya ibaratnya kayak kita datang ke restoran. Terus masakannya nggak enak. Oh iya, aku baca. Kita kritik chefnya, terus chefnya malah nyuruh kita masak sendiri. Apa itu restoran? Aku jawab lah kan. Kau mau bikin analogi pinter sikit kau. Kau pertama datang ke restoran. Kan gitu. Kau ke restoran. Kau datang ke sana. Makanannya nggak enak. Iya. Makanannya nggak enak. Kau marah-marah chefnya. Kau siapa? Kau pemilik restorannya. Siapa kau kan gitu. Kau memang chef juga kan gitu kan. Ya. Nggak cocok analoginya, nggak tepat. Aku mau nyambar gini tadi kan dia bilang pokoknya jadi gini, gue datang ke restoran, makanan yang gak enak, terus gue nggak boleh kritik gitu loh. Iya. Gue mau bilang gini, yang makan bukan nggak boleh kritik, aku marahin ininya katanya. Aku nggak boleh marahin chefnya, kalau dia bilang gitu ya, gitu kan. Iya. Yang makan di restoran nggak cuma lu. Iya. Kalau memang seleranya nggak cocok, kalau lebih pas tuh gini sebenarnya. Ini restoran udah established. Ya. Oke, bertahun-tahun. Terkenal udah banyak yang makan di sana. Yes, terkenal enak. Tapi kemudian ada chef yang diganti karena mungkin udah pensiun segala macam. Betul. Oke lah, lu tadinya makan nih di sini. Enak lu rasa gitu ya. Nah, ini analogi tepat nih. Udah tahu caranya nih. Kemudian lu datang, lu makan, lu ngerasa ada penurunan kualitas rasa. Oke. Ya, menurut lu. Oke. Tapi lu tahu nih, chefnya baru diganti. Wajar nggak kalau lu marahin chefnya dengan bilang, gue langganan bertahun-tahun nih di sini segala macam gini. Itu dulu gue tanya, wajar nggak? Sebenarnya sebagai pendatang tamu yang datang ke restoran, nggak wajar juga sih lu marah-marah. Nah, nggak wajar kan? Kecuali mungkin lu bilang sama pelayannya dengan yang lebih polite, kok hari ini makanannya kurang enak. Betul. Itu lebih masuk akal dan lebih bisa diterima. Baru ganti ya? Kayaknya gue mesti adaptasi dulu nih. Atau mungkin cuma di lidah gua doang. Karena ternyata bukan cuma lu yang makan di restoran ini. Betul. Banyak. Dan dari misalnya dari 30, yang 20 itu merasakan makanannya enak. It's fine. Kan suara mayoritas. Dan jatuhnya gini aja sih sebenarnya. Jadi, kalau memang makanan di restoran itu sudah tidak enak. Kalau lu pindah resto. Betul. Lu pindah ada resto. McDonald kok. Gitu. Itu betul. Jadi itu kan mungkin restorannya udah established. Lu tinggal makan junk food aja yang mungkin lebih cocok ke selera lu kan gitu. Jadi kan lu bilang gini kan. Lu bilang sama pelayannya, makanannya kurang sedap ya. Kenapa? Oh, chefnya baru ganti, Pak. Oh, chefnya baru ganti ya. Kurang cocok nih kayak gue makan di sini. Betul. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Gak usah makan di sini lagi. Betul. Gitu. Ya, aku ada analogi nih. Aku mau ikutan kau. Aku ada analogi. Gitu. Analoginya tapi kalau belum selesai. Oke. Tiba-tiba lu langsung ke kitchen lu marahin chefnya, lu masak nggak bener. Kalau chefnya Monica, kelar hidup lu. Lu tahu Monica marahnya kayak gimana kalau di kitchennya dia? Nggak usah Monica. Jangan Monica. Kau marah-marah kayak gitu, terus masuk ke dapur. Yang ada di dalam dapur itu Gordon Ramsay. Enggak, Monica lah kan French. Monica itu kan di dapur kalau ada dia marah-marah. Nggak bisa, lu nggak punya hak masuk ke dapur orang untuk marahin chefnya. Enggak, lu mau kritik boleh. Lu bilang, kurang enak nih gini. Oh iya Pak, silakan Pak. Karena lu harus tahu bahwa
ke depannya chef di restoran ini dia. Betul. Gitu loh. Iya dong. Betul. Sampai ada orang yang keracunan makanan, dia akan tetap jadi chefnya kan gitu. Chef di restoran ini dia. Jadi kalau lu rasa nggak enak, ya silakan lu boleh tulis kritik lu dengan pantas, tapi bukan berarti lu boleh marahin chef yang enggak lu nggak punya hak ke situ. Lu kritik boleh. Lu misalnya mau nulis nih di review makanan, gua kurang gini, ya paling ntar disamber sama orang. Bisa disuruh lu buktiin. Bahkan bisa dipencemar nama baik kan gitu. Karena mayoritas kan masih suka gitu loh. Jadi sesimpel itu sekarang gitu. Kalau lu rasa lu nggak suka, either lu pindah restoran atau lu coba beradaptasi dengan rasa masakannya. Sampai kemudian lu rasa sampai kemudian restoran memutuskan, wah benar nih, semenjak pakai chef baru, pelanggan gue turun. Ya udah, berarti gue mesti ganti chef. Betul. Itu waktu ibaratnya gitu. Ini lawan. Ibaratnya itu restoran India, ya, yang menyajikan masakan-masakan India. Yang orang-orang India yang datang ke sana itu puas karena rasanya selera India. Pas di lidah gue. Lalu datang yang orang-orang Eropa dan Chinese. Datang ke sana bilang, ini bukan masakan India, saya tidak suka ini. Kok ini terlalu berempah ya? Sob, makanan rempah. India mah berempah. Iya, itu memang chefnya berhak mengatakan, lo sape. Iya, kan gitu. Tapi analogi yang mau gue kasihkan gini aja deh, bagi teman-teman yang ibaratnya mungkin terganggu dengan mereka-mereka yang ngomong kayak gini, yang pengen instan, dapat juara, piala semua. Lu ibaratkan gini aja, Manchester United itu adalah fine dining, ya, fine dining, di mana lu datang aja lu diwajibkan untuk memakai pakaian yang agak lebih formal, ya. Urutan sendok itu ada 4 di kanan, 4 di kiri, kan gitu. Gelas tuh gelas wine mana, gelas air putih mana, dan itu semua ada. Bahkan mangkok aja ada di semua, ukuran-ukurannya semua ada. Itu fine dining, agak ribet memang, agak ribet untuk orang-orang yang memang biasanya yang makan kelas lu cuma sekedar makan nasi goreng tek-tek. Iya, yang ibaratnya lu cuma makan di restoran instan yang cuma dikasih tray, nampan dengan makanannya. Itu susah memang susah. Dan ini tanpa mengecilkan, karena gue juga pecinta McDonald ya, jadi jangan salah. Gue suka Yoshinoya. Nah, jadi jangan salahkan di situ. Yoshinoya terbaik yang ada di Jepang. Luar biasa. Ini analogi aja, tapi analoginya kurang lebih gitu. Manchester United adalah fine dining. Kalau lu nggak bisa fine dining, silahkan ke restoran instan. Karena makanan instan itu enak kok, lu langsung bisa rasakan. Ada kok yang enak, dan nggak pakai ribet. Betul. Lu bisa ke sana, silahkan makan di sana. Pesan, iya. Nggak enak, lu tinggal ganti yang lain. Jangan gitu loh. Malah lu datang, bawa standar lu yang rendah, datang ke restoran yang mewah, minta diladenin di depan counter, lu bayar cash langsung di sana, lu mengharapkan dapat steak, tapi bayarnya harga burger di restoran instan. Kalau gue itu tadi lah, MU itu restoran yang udah established cukup lama, ya otomatis kan ada pergantian. Ya bahkan kayak lu bilang lah, misalnya makanan di restoran apa yang dari tahun berapa, nasi goreng kambing di mana dari tahun berapa, sempet kok ada perubahan rasa. Kenapa? Karena yang masak ganti segala macam. Aku jujur, aku gitu loh. Aku nggak terlalu suka. Aku maksudnya dulu pecinta banget itu yang nasi goreng kambing Kebun Siri. Karena memang kan London School dulu situ kan. Pulang kuliah pasti aku makan di sana kalau kelas malam kan gitu. Dulu aku suka banget. Jujur aja, nggak tahu apakah kualitas mereka yang berubah atau akunya yang udah lebih tua, akhirnya rasa lidah kayaknya nggak pas tua nih di kita, gitu loh. Tapi bukan berarti gue langsung datang ke chef yang bilang marah-marah. Sekarang bisa satu kotokan yang panci mereka segede itu. Iyalah, ditumpahkan ke kepala kau. Iya, nggak bisa gitu. Jadi kalaupun itu kau bilang, kau tanya mungkin, ya, atau ya kau bikin. Atau kalau misalnya kayak sekarang kan, yang oleh ini kan nyambernya kemana-mana. Itu kan berarti lu ke tempat orang. Nah, lu tulis di platform lu sendiri, gua kemarin makan di restoran ini. Menurut gua rasanya kurang gini. Kayaknya chefnya harus diganti. Lu bikin review lu sendiri. Betul, biar yang followers lu yang 32 orang itu bisa mengetahui supaya tidak datang ke sana kan gitu. Jadi tahu, jangan lu nyamperin 4 orang. Itu namanya ntar lu bilang, oh gue diserang nih sama ini. Goblok, lu datang ke kampung orang petantang petenteng, terus lu pikir anak-anak kampung itu gak kesel sama lu gitu. Gue lihat itu, lu like dan lu retweet tulisan gue. Lu tuh datang ke timeline orang, lu gak di-mention, lu datang ke sini dan lu protes, dan sekarang ketika orang ngebully lu marah, mengenkroyokan. Itu agak aneh sih ya, logikanya itu udah gak masuk akal. Lu playing victim seolah-olah lu yang diserang gitu. Iya. Ya lu goblok. Lu. Oh jadi sekarang udah gak boleh mengkritik ya? Boleh. Tulis review lu sendiri. Justru kritik itu bagus. Kan tadi gue bilang,
pada saat kemarin orang-orang di Old Trafford udah gerah sama Moyes, mereka mengkritik dengan apa? Sewa pesawat, terbangin banner, punya modal, bukan cuma modal kuota sama jempol. Lu patungan nih yang oleh out, patungan, lu terbangin di pesawat di Old Trafford gitu loh. Lu bikin nih iklan di web mana gitu ya, lu mention gitu loh. Karena gini, Wat, kalau dulu kan bisa ada pesawat terbang bawa Moyes out, karena memang semuanya itu udah sepakat, udah satu suara. Nah itu dia yang maksud gua. Kan kalau yang sekarang ini kan kacung-kacungnya yang cari panggung, gue selalu bilang kan. Itu dimaksud takut kan gitu. Begitu diterbangin, top rate-nya datangin ke bandaranya, nanya ke pilotnya, siapa yang sewa kalian? Dibakar pesawat Glenn, dibakar. Anjing, ini rumah kami, gak usah kalian pula yang teriak gitu loh. Lu pula mau suruh kepala rumah tangga kami cabut gitu kan. Itulah lebih kurang gitu. Jadi kalau lawan Villa sih itu udah selesai di situ. Lawan Villa akan kembali tim utama. Ya sih gue tetap ya harapan gue menang lah gitu ya. Iya, udah jelas. Cuma lu jangan pernah berpikir bahwa Villa akan bermain normal. Villa pasti akan bermain luar biasa. Udah logik tiap tim yang lawan United gitu. Apalagi musim ini dengan adanya Cristiano Ronaldo, semua tim itu akan memberikan performa terbaiknya mereka. Iya, contoh terbaik kemarin Wolves lah yang gue bilang di episode sebelumnya kan. Begitu sulit ketemu Wolves kita segala macam bla bla bla. Lawan Brentford, Wolves bisa kalah 2-0 Pak. Di kandang sama di stadion yang kita main juga gitu loh. Itu logikanya di mana? Emang lu bisa bikin sepak bola itu kayak matematika? Berarti kalau lu bikin sepak bola kayak matematika, Brentford lebih bagus dong dari United. Bisa menang 2-0 gitu loh. Dan itu memang nggak bisa kita bikin matematika kayak gitu. Kalau misalnya ya bener kayak kata lu, kita bisa bikin gol lawan Southampton, City nggak bisa. Bukan berarti City juga lebih buruk dari kita. Kalau gue bilang kayak gitu nanti pada protes lagi kan gitu. Oh iya, cuma fakta yang jelas adalah stadion Old Trafford lebih penuh daripada Etihad. Itu udah fakta, itu fakta. Itu nggak bisa. Gitu itu nggak bisa. Mereka kemarin penuh kok kesannya. Sampai batuk. Kalau keselak. Nggak, mereka tuh memang kemarin terkesan faktanya, terkesan memang di fotonya itu penuh. Pinter banget. Ngambilnya section yang lagi full aja. Kagak, Wat. Kalau kau zoom video fotonya, kalau kau lihat sekilas kesannya. Iya. Kalau kau zoom, mereka tuh pintar. Bangkunya kan warna biru. Iya, jadi makanya disuruh pakai baju jarang. Iya, jarang-jarang. Gitu. Jadi nyaru gitu. Nyaru. Aku anjing, ternyata ada bolongannya. Jadi lawan Villa tetap akan De Gea lah starter ya. Lagi lah ya. De Gea. Ya udah kayak kemarin terakhir lawan Newcastle gitu. Shaw, Varane, Maguire. Sancho cadangan lagi nih. Gue yakin juga sih. Sancho cadangan tapi nggak tahu lah ya, kita balik lagi. Oleh selalu memberi kesempatan. Nggak tahu apakah udah habis masa kesempatannya. Ya maksud gue kalau Sancho main siapa yang dicadangin? Pogba. Ya, I don't mind. Karena Pogba kemarin disimpan loh. Iya sih. Betul banget. Ya kan? Dan kemarin Sancho main ya, Betul. Ya, berarti Fred McTominay lagi dong. Aduh, please jangan dong. Gue pengen Doni, bener-bener gue pengen Doni. Ya ini kan keinginan lu. Iya, tapi ya kemungkinan besar sih memang Fred McTominay sih kalau menurut gue. Karena dari sisi kalau nggak gitu McTominay sama Matic sih lagi. Mengingat kemungkinan besar Villa juga akan low block lagi lawan kita. Yes, bisa jadi kayak gitu. Itu sih menurut gue. Itu aja. Have a nice weekend everybody. You guys rock. Ya, and be smart. Oke. Kalau kata Eminem di lagunya yang Guilty Conscience kalau gue nggak salah ya, gue lupa atau nanti gue cek lagi. Be smart, don't be a retard. Itu kata-kata terakhir. Eminem yang bilang lo ya. Iya, itu kata-kata terakhir itu nggak boleh lagi itu sebenarnya. Retard boleh dong. Nggak boleh. Boleh. Ada istilah barunya, aku lupa apa. Underprivilege apa gitu. Pokoknya kalau itu bukan gue yang bilang, Eminem yang nulis. Eminem yang menyanyikan. Be smart, don't be a retard. Itu kata Eminem. Bukan kata gue. Tadi you guys rock. Thank you very much selama ini udah terus mendukung Poros Salang. Kita warga Poros, keluarga Poros. We're very happy to have you. Dan bagi yang baru ikut ke kanal ini, jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan, lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video baru dari kami. Kita juga dari tim Poros akan selalu berusaha untuk lebih banyak lagi update dan terus-terusan sesuai permintaan kalian after game, before game kita preview. Mungkin nanti kita, Hai Malik, hai ganteng, mirip gue.
Pala kau mirip kau. Ya mirip, ya benar palanya mirip aku. Udah. Jadi itu ya jangan lupa subscribe, like if you like this video, dislike juga nggak ngaruh lagi di YouTube. Ngaruh. Jadi komen, kita tunggu komen kalian dan kita selalu akan berusaha berinteraksi dengan kalian di kolom komen. Oke, thank you, have a good weekend. Thank you. Bye bye nak. Bye bye Malik. Bye mana bye tangan. Tangannya gimana? Hai, kiss bye gimana Malik? Kiss bye. Love you. Bye. Bye.